Bab 050. Sesaat kemudian saat pintu terbuka keterkejutan tidak bisa ia elakkan ketika melihat sosok di hadapannya. Riz. Sosok dengan raut wajah serius itu perlahan mendekat. Segenap perasaan yang akan tercurah masih dia tahan saat melihat betapa buruknya kondisi gadis yang ada di hadapannya itu. Menyadari arah pandang Faris, Airin langsung memegangi pipinya yang lebam. Oh, ini, tadi aku. Tolong berhenti, suara Faris berucap datar. Aku nggak bis. Tolong berhenti Airin. Suara yang mendadak meninggi itu langsung menunjukkan amarah yang terpendam sedari tadi. Airin terisak. Riz, ia sesenggukan dengan suara yang semakin mengecil. Tolong jangan begini, kamu nyakitin aku, ucapnya terputus-putus. Lalu suara Faris merendah. Emang lo pikir, lo nggak nyakitin gue dengan tingkah lo selama ini? Aku melakukan itu, sesenggukan sejenak. Karena aku sayang kamu. Terisak, aku Chin. Lalu ucapan gadis itu langsung disambar cepat. Jangan sembarangan ngomong cinta di depan gue. Dek, Airin kembali tersentak. Hatinya semakin patah. Kamu nggak ngerti Faris. Akhirnya Airin berusaha teriak sekuat mungkin. Jangan paksa gue buat ngertiin Elo. Gue mohon, gue udah muak. Riz. Kenapa lo tampar dia? Hah. Lo gila Airin. Lo aneh. Aku kayak gini karena kamu. Berhenti bawa-bawa gue untuk kegilaan dalam hidup lo. Riz. Tapi dulu kamu. Jangan salah tanggap soal perilaku gue waktu itu. Gue ngelakuin hal itu karena gue cuma kasihan sama lo. Faris selalu bungkam. Nafasnya naik turun menggebu-gebu, bagaimanapun dia harus menyadarkan wanita yang ada di hadapannya ini. Sudah terlalu lama kesalahpahaman ini berlangsung. Masuk ke dalam kamar lo. Sentak Faris cepat. Airin mendadak gelagapan. Riz, kamu mau apa? Takut? Ia sangat takut melihat Faris yang seperti itu. Mungkin kalau Faris dalam keadaan tenang dia akan suka diajak masuk ke dalam kamar. Cepat. Melihat Airin yang ketakutan Faris menyunggingkan bibirnya. Lo bilang, lo mau gue, kan? Faris membuka gespernya dengan cepat. Riz, tapi nggak kayak gini. Faris lalu menurunkan resleting celananya. Mau dari mana dulu? Lo suka gaya apa? Tanyanya santai tanpa menggubris pertanyaan Airin. Riz, lo mau ngapain? Jangan gini Riz. Lo lagi emosi. Airin memundurkan tubuhnya ke belakang. Pas lagi emosi lebih enak. Lebih semangat. Lagi-lagi Faris menyahut konyol. Lo mau yang santai dulu apa langsung cepat? Gertaknya lagi. Faris. Airin terlihat ngos-ngosan. Aku memang mau kamu. Tapi nggak gini caranya. Airin ketakutan. Lalu Faris menyunggingkan bibirnya dan kembali membenahi celananya. Menggenggam kedua tangan Airin erat hingga Airin merasa kesakitan lalu Faris langsung mendorong tubuh gadis itu dengan cepat hingga ia melangkah cepat mundur ke belakang. Baf! Gadis itu pun langsung terbaring dan menghempas dengan kuat. Airin semakin gelagapan, ia langsung mendudukkan diri sesaat setelah ia menghempas dengan kuat di atas ranjang. Tubuhnya terasa sakit karena itu, mau bagaimanapun tadi ia juga mengalami kekerasan fisik. Faris menurunkan wajahnya, hingga sangat dekat dengan gadis. Ia dapat melihat dengan jelas pipi Airin yang memerah. Bekas tamparan. Hebat juga mami mertuanya. Tapi gara-gara itu dia diremehkan. Melihat Faris dari bawah sana seketika Airin terpaku, memperhatikan wajah Faris sedekat ini dia terlihat begitu senang. Dan, saat Faris menatap matanya lalu terpaku lama Airin tanpa sadar memejamkan matanya. Mengharapkan sesuatu dalam pikirannya terjadi. Tanpa Airin sadari mata Faris tertuju pada layar handphone yang masih menyala. Faris membuka beberapa file di ponselnya dan menghapusnya dengan cepat. Sial, dia tidak tahu kalau Arin menyimpan video saat gadis itu memaksa menciumnya pada malam itu. Kapan lo jadi diri sendiri Airin? Gue muak lihat tingkah lo yang begini. Ucapnya setelah file dari ponsel tersebut terhapus semua. Mata Airin kembali terbuka oleh ucapan itu.
Mendengar ucapan Faris membuatnya merasa direndahkan. Jangan coba-coba ganggu hidup gue lagi, atau bukan cuma lo yang hancur, perusahaan bokap lo pun. Faris menggantung ucapannya sembari mengangkat tubuhnya dari atas gadis itu. Sepertinya memang tidak baik menyombongkan diri saat ini. Kalau lo masih sayang sama Dedi lo, tolong jaga sikap lo sama gue dan istri seterusnya. Airin termangu, apa maksud Faris menyebut perusahaan dadinya? Riz, maksud kamu apa? Intinya lo ingat aja ucapan gue dan jangan banyak tingkah. Faris berlalu dari sana dan bergegas pergi. Riz, Airin langsung memeluk Faris erat. Jangan tinggalin aku. Lo nggak tahu malu banget sih Rin. Pergi lo sana, gue ini udah punya bini, paham? Faris langsung mendorong tubuh itu kuat. Buff. Airin pun kembali menghempas dengan kuat di atas ranjang. Ah, tubuhnya benar-benar sakit. Kamu bodoh Faris, kamu menikah di usia mudi dan mengubur cita-cita kamu. Apa istimewanya gadis itu hah? Dia bisa apa Riz? Aku yakin dia akan nyusahin kamu. Dia masih kecil dan belum ada pengalaman. Lo nggak usah sok tahu. Sambar Faris. Aku cuma nggak ngangka aja kamu nikah sama gadis aneh kayak dia. Jangan-jangan kamu hamilin dia di luar nikah, iya kan? Teriak Airin lantang. Menoleh, maka Faris pun langsung melotot tajam. Tak puas Airin kembali berucap. Dia pasti perempuan murahan. Kamu digodain kan sama dia. Aku kasihan sama kamu Riz. Tinggalin Riz. Kamu berhak bahagia daripada terus bersama cewek jaleng itu. Murahan. Jaleng. Mendadak darah Faris langsung mendidih. Istrinya yang bahkan keterlaluan polos itu dikatakan J. Lang. Amira yang dulunya bahkan tidak mengerti bagaimana caranya berhubungan suami istri sedikit pun dikatakan seperti itu. Ah! Airin merasakan lehernya tertekan kuat saat tiba-tiba Faris mencekiknya. Sakit Riz. Airin terus memberontak. Tangannya mencoba melepas genggaman kuat tangan Faris pada lehernya. Riz. Airin tidak bisa bernafas. Lama, Faris menyoroti gadis yang sedang ia tekan itu lama. Ternyata menyadarkan Airin memang harus dengan kekerasan rupanya. Wanita ini benar-benar sakit jiwa. Faris memejamkan mata setelah menekan leher itu lama. Sesuatu yang sangat Faris tidak sukai adalah menyakiti seorang wanita. Tapi mau bagaimana lagi dia harus terpaksa melakukan ini. Hatinya menolak tapi biarlah raganya yang bertindak. Sampai akhirnya dia pun melepaskannya dan mendorong dengan kuat sekaligus. Ah! Airin segera meraup udara sebanyak mungkin saat Faris melepaskan lehernya. Wajahnya merah padam menahan sesak. Ia terbatuk karena itu. Kalau begini cara kamu, aku bakalan sebarin video kita waktu itu. Ancam Airin kemudian masih ngos-ngosan, ada kilat amarah di sana. Terserah. Jawab Faris datar. Aku bakal sebarin sekarang. Airin langsung meraih ponselnya di atas kasur. Melihat beberapa file di sana. Terhapus. Semua filenya terhapus. Faris. Gadis itu terduduk pilu di lantai. Ia pun kembali menangis meratapi segala hal yang ia rasakan. Sayang ayo makan dulu. Begitulah ucapan Mami di pagi hari itu. Sedari tadi Mami mondar-mandir begitu sibuk melakukan segala hal sebelum berangkat ke kantor. Jadi hanya mereka berdua sekarang, sementara Romeo telah berangkat sekolah. Amira terlihat santai di pagi itu karena sedang libur masa tenang sebelum menghadapi ujian. Makan, Mira, ucap Mami sesaat setelah mendudukkan diri di kursi meja makan. Kamu itu jangan terlalu banyak pikiran, 2 hari lagi sudah mau ujian. Ayo makan. Menyendok makanan ke dalam piring. Mau bagaimanapun Mami adalah wanita karir yang sibuk. Gerakannya selalu cepat berbeda sekali dengan putrinya yang apa-apa terlalu banyak mikir. Sayang makan ya, aku suapin mau. Lagi-lagi Amira terngiang suara itu. Mi, kapan aku kembali ke? Menatap putrinya spontan, Mamu langsung menghentikan gerakan tangannya sejenak. Mami belum izinkan kamu kembali bersama suami kamu. Sebelum dia benar-benar membuktikan kalau dia memang sudah menyelesaikan urusan dengan wanita itu. Wanita itu,
Hah, wanita biadab yang telah menyakiti putrinya. Awas saja kalau dia nekat berulah lagi. Maka mami akan menggilingnya dengan mobil. Ah, Amira menunduk. Piring di depannya masih kosong dan belum terisi. Sesaat kemudian perlahan dia menyendok nasi dan ayam goreng. Lagi-lagi ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Mi, aku nggak mau makan ayam. Amira menutup hidungnya. Loh, bukannya kamu suka ya, makan ayam goreng masakan mami. Jangan pilih-pilih deh kamu tuh. Mual? Amira benar-benar mual. Ia menutup mulutnya spontan seolah akan mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya. Mami menghentikan kegiatan makannya. Kamu kenapa? Tanya mami heran. Menggeleng, Amira langsung berlari cepat menuju wastafel dapur. Mira, mami menoleh bingung. Didengar Amira seperti sedang memuntahkan sesuatu dari sana. Amira, dan mami beranjak dari duduknya bergegas menghampiri putrinya khawatir. Sayang, lalu memperhatikan putrinya yang seperti masih mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya itu dengan heran. Kamu kenapa, sih? Mami membelalak. Sakit. Memijat tengkuk Amira pelan. Amira menggeleng tidak mengerti. Sesaat kemudian ia menghidupkan keran dan membasuh mulutnya. Tak ada makanan yang keluar, hanya ada cairan saja. Lagi-lagi kepalanya berdenyut pusing. Lalu mami membelalak lagi menerka. Sejak kapan? Mami membalik tubuh Amira menghadapannya. Pucat. Mami tidak terlalu memperhatikan wajah itu dari tadi. Kalau diingat dari kemarin, Amira memang terlihat pucat. Masih bergeming, Amira terlihat lemas memegangi perutnya. Sayang, sejak kapan kamu begini? Beberapa hari yang lalu. Kemudian gadis itu mual lagi. Astaga, mami mulai menduga. Kamu datang bulannya lancar, kan? Tanya mami spontan. Nayal menggeleng lagi menjawab pertanyaan mami. Dia benar-benar mual saat ini. Jadi kamu telat, ya? Mata mami semakin membola. Amira mengangguk pelan. Mami penasaran, sayang. Oh Tuhan, mami menutup mulutnya. Jangan-jangan Amira sedang. Apa mungkin? Duh, Amira belum selesai ujian. Bagaimana ini? Mira, kamu fokus ujian dulu ya. Jangan mikir yang macem-macem. Mami jadi bingung. Tapi ini belum pasti. Apa dia harus membawa Amira ke dokter sekarang? Tapi, tanpa suami, apa kata orang nanti? Sedangkan Faris tidak ia perbolehkan menemui Amira untuk saat ini. Kamu muntah gara-gara kecium aroma masakan mami ya? Kayaknya, sahut Amira singkat. Kamu nggak suka bau daging. Lalu Amira mengangguk pelan. Benar, mami menduga terkaannya benar. Soalnya mami ingat dulu dirinya juga tidak suka mencium aroma dan makan daging. Tetapi ada sesuatu yang menyusup dalam hatinya saat ini. Seperti sebuah perasaan yang menyejukkan hati. Tapi, kenapa harus di saat Amira sedang ujian? Bukannya waktu itu Faris mengatakan kalau mereka menunda. Mami benar-benar bingung harus bagaimana. Kenapa mami jadi tidak sabar untuk membawa Amira ke dokter ya? Tapi, sepertinya dia tidak harus memberitahu Amira untuk saat ini. Biarlah dia ingin agar putrinya itu fokus untuk ujian. Mami menatap wajah putrinya menelisik. Amira tidak sadarkan kalau dia sedang. Mami kemudian berdehem pelan. Kamu tahu kamu kenapa? Masuk angin mungkin. Jawab Amira asal. Oh, ya udah. Kamu mau makan apa sekarang? Sup ayam? Tapi jangan pakai ayam. Entahlah, Amira tidak tahu kenapa dia ingin makan yang berkuah akhir-akhir ini. Sup ayam? Tanpa ayam. Ya udah, mami bikinin. Tapi mami kan kerja. Pesan online aja. Enggak, masakan mami lebih enak, sehat lagi. Mami nggak izinin kamu makan makanan dari luar. Betul, Amira harus makan makanan yang sehat. Mami ingin yang ada di dalam sana tumbuh dengan baik. Ah, kenapa mami jadi bersemangat begini ya? Mi, beneran nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin. Duh, diam deh. Ini maminya mau masakin kok dilarang. Duduk sana di meja makan. Masakin kamu cuman sebentar, nggak lama kok. Mami menaikkan lengan ke mejanya.
lalu kemudian berjalan cepat menuju kulkas. Untung aja bahan-bahannya ada Mira, jadinya Mami nggak usah repot-repot buat ke pasar. Amira beranjak dari duduknya dan menghampiri Mami. Aku bantuin aja ya Mi, Mami kan mau kerja. Ya ampun Amira, duduk nggak? Kamu itu gak boleh capek-capek. Amira mengernyit bingung. Cuma bantuin masak mie. Mami aneh deh. Tak menggubris perkataan putrinya Mami lantas mengisi panci dengan air lalu memanaskannya. Kemudian wanita super energi itu memotong sayuran, seperti kol, kentang, wortel dan juga tomat tidak lupa juga irisan daun bawang dan seledri. Mengupas bumbu-bumbu dan menghaluskannya dengan cepat. Menoleh sadar Amira berdiri di sampingnya. Sayang, duduk Gi. Lagian Mami udah lama kan nggak masakin kamu apa yang kamu mau. Mami mengelus pipi putrinya dengan punggung telapak tangan. Termangu bingung, Amira lalu menuruti maminya. Kenapa ya? Mami kok agak aneh. Beberapa menit kemudian masakan Mami mengepul sempurna, wangi dan menggugah selera. Bergegas setelah mematikan kompor Mami mengambil mangkuk dan menuang sup ke dalamnya. Nih sayang, ayo makan, ucap Mami selesai meletakkan semangkuk sop yang masih panas itu. Sini Mami ambilin sendoknya. Mengambil sendok dari tempatnya lalu menyerahkan kepada putrinya yang terlihat menggemaskan. Duh, kok Mami sekarang tambah gemas ya melihat Amira. Entahlah, Mami merasa hatinya saat ini tengah berbunga-bunga. Padahal dugaannya belum tentu benar. Menyendok sup ayam tanpa ayam atau sup sayur tersebut, Amira memasukkan ke dalam mulutnya perlahan. Enak, tanya Mami kemudian. Amira mengangguk. Enak, seger. Amira lalu menyeruputnya lagi. Enak Mi. Syukurlah. Akhirnya, senang deh Mami Amira mau makan. Hatinya pun menjadi lebih tenang sekarang. Mami lalu melirik jam tangannya. Telat 30 menit. Lalu ia tersenyum, tidak apa-apa demi putri tercinta. Mami berangkat, ya. Lalu Amira tersentak saat Mami tiba-tiba mencium kening dan kedua pipinya cepat. Sendok yang ia pegang pun tidak sengaja terjatuh ke dalam mangkuk itu. Kamu nggak boleh capek-capek, nggak usah banyak gerak dulu. Mami sangat tahu putrinya masih lemah. Kok Mami jadi deg-degan begini sih? Ya Tuhan, apakah ini benar? Semoga dia tidak salah menerka. Padahal sebelumnya dia sendiri ragu menginginkan ini. Amira mengangguk pelan. Ingat, pokoknya kamu dengerin Mami. Jangan angkat-angkat barang yang berat-berat atau apapun. Jangan lari-lari. Amira menoleh. Ini Mami berlebihan gak sih? Amira menatap heran. Paham Amira merasa aneh akan sikapnya maka Mami Miska mengelus kepala putrinya pelan. Mami tuh sayang sama kamu, pokoknya kamu jangan ngapa-ngapain dulu hari ini sampai selesai ujian. Amira mengernyit bingung. Serius? Ini Mami kenapa sih? Amira tahu Maminya sayang akan dirinya, tapi kali ini, care-nya Mami itu berlebihan loh. Kemudian Mami mengelus perut rata putrinya. Terus perutnya dijaga ya, jangan sampai kebentur atau cedera. Lalu Amira termangu oleh ucapan itu. Ada apa dengan perutnya? Kediaman mewah kakek tampak sibuk saat itu. Kakek baru saja pulang dari luar negeri dan sampai di Indonesia pada jam 5 pagi ini. Tubuhnya terlihat lelah. Iya, akhir-akhir ini sangat nampak dengan jelas betapa laki-laki berkepala 6 itu selalu kelihatan lelah. Guratan kekecewaan tampak jelas di wajah berkerut kakek. Ada kilatan amarah di matanya yang nampak sayu seperti kurang tidur. Tak menghiraukan sang cucu yang sedang menatapnya memelas maka kakek pun langsung saja masuk ke dalam rumah melawati cucu tanpa menegur sapa sedikit pun. Faris bungkam dan menunduk. Ia yakin kakek sudah tahu, namun pastinya dia tidak mengerti siapa yang memberitahukan kakek perihal masalah ini. Sial. Faris ingin meminta tolong dan berbicara, maka segeralah dia susul laki-laki yang semasa muda mempunyai kemiripan yang sangat jelas dengan dirinya itu dengan cepat. Begitulah Faris memanggil dengan permohonan.